Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-470. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian mereka pun tidak lagi berbicara untuk beberapa saat. Swandaru duduk di bibir ketek sambil memandangi air yang berwarna coklat keputih-putihan. Sekali-sekali tanpa disadarinya, tangannya menyentuh air yang agak keruh itu. Namun tiba-tiba saja terasa bulu-bulunya meremang ketika ia melihat sesuatu yang hanyut di dalam air yang keruh itu. Tidak terlalu cepat, karena arus air Kali Progo semakin dekat dengan muaranya menjadi semakin lamban. Sekali-sekali tampak sesuatu itu mengambang di atas air, namun sekali-sekali hilang di bawah permukaan. "Guru!" terdengar suaranya bergetar. "Lihat!" Semua orang berpaling ke arahnya. "Lihat!" Ia mengulangi sambil menunjuk kepada benda yang terapung itu. Ki Demang berdesah, sementara Agung Sedayu mengerutkan keningnya. "Apakah hal itu sering terjadi?" bertanya Kiai Gringsing kepada tukang getek itu. Tetapi wajah tukang getek itu pun menjadi tegang. Jawabnya, "Akhir-akhir ini, kadang-kadang memang terdapat mayat yang hanyut di Kali Progo. 2 hari yang lalu, kami melihatnya pula." "Sebelum 2 hari yang lalu, apakah hal yang serupa pernah terjadi?" Tukang getek itu menggelengkan kepalanya, tetapi ia berkata, "Hampir sebulan yang lalu, tetapi aku tidak melihatnya sendiri." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, tetapi berbagai pertanyaan menyentuh dasar hatinya. "Apakah mungkin penyamun seperti yang pernah terjadi ada di sini?" desis Agung Sedayu. Tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, "Apakah di sebelah utara terdapat pula tempat penyeberangan?" "Iya, tetapi agak jauh." "Apakah mungkin mayat-mayat itu hanyut dari tempat itu?" Pemilik getek itu tidak menyahut, tetapi dilayangkannya tatapan matanya menyusuri sungai yang panjang dan luas itu. "Jika pada suatu ketika hal itu menjalar kemari," tukang getek yang lain bergumam, "kami akan kehilangan mata pencaharian karena tidak ada lagi orang yang mau menyeberang." Agung Sedayu mengangguk-angguk, namun kemudian ia bertanya, "Apakah mayat itu dibiarkannya saja hanyut? Apakah yang dapat kita lakukan? Apakah tidak ada yang mengambilnya dan menguburkannya baik-baik?" Pemilik getek itu merenung sejenak, lalu katanya, "Ada juga niat kami untuk melakukannya, tetapi kami tidak tahu sebab kematian orang itu. Bagaimana jika ada penyakit yang menular?" Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan Swandaru pun ikut mengangguk-angguk pula. Ternyata para tukang getek di Kali Progo itu pun sudah mempunyai pertimbangan yang jauh.
Sambil memandangi mayat yang terapung-apung itu, Agung Sedayu berkata pula, "Memang ada juga bahayanya jika terjadi ada penyakit menular di padukuhan-padukuhan sebelah menyebelah sungai ini. Tetapi apakah mungkin seseorang yang meninggal karena penyakit menular dilemparkan begitu saja ke dalam sungai?" "Tentu kami tidak mengetahui dengan pasti, tetapi kemungkinan itu memang ada. Orang-orang yang terkena penyakit menular kadang-kadang diasingkan sehingga tidak ada orang yang mengurusinya. Mungkin ia mati selagi ia berada di tepi sungai ini, atau sebab-sebab yang lain sehingga ia terjerumus masuk ke dalamnya." Agung Sedayu masih mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun rasa-rasanya masih saja ia ingin mendengar penjelasan orang itu. Namun demikian ia tidak bertanya lagi. Tetapi dalam pada itu, Kiai Gringsinglah yang bertanya, "Kisanak, memang mungkin penyakit menular itu menghantui kalian di sini. Tetapi apakah ada alasan lain daripada penyakit menular itu?" Pemilik ketek itu menggelengkan kepalanya. Katanya, Tidak ada alasan apapun." Kiai Gringsing memandanginya dengan tajamnya pula. Lalu katanya, "Kisanak, aku minta maaf kalau kali ini aku salah menebak. Tetapi menurut dugaanku, memang ada persoalan lain yang membuat kalian di sini ragu-ragu untuk mengambil mayat-mayat itu." Kiai Gringsing berhenti sejenak. Lalu katanya, "Menurut dugaanku, kalian selain takut akan kemungkinan penyakit menular itu, kalian juga takut terlibat pada suatu tindakan kejahatan apabila kalian mengambil mayat itu. Karena kalian menduga bahwa di bagian atas dari padukuhan di pinggir sungai ini telah terjadi kerusuhan. Agar kalian tidak terseret dalam suatu persoalan yang kalian tidak tahu menau, maka kalian lebih baik sama sekali tidak ikut campur tangan. Bukankah begitu?" Pemilik ketek itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia diam mematung. Sejenak kemudian ia berkata dengan suara gemetar, Tidak, aku tidak mengatakan begitu." "Tetapi apakah kau menganggap bahwa tidak ada perasaan itu di dalam hatimu?" Pemilik ketek itu tidak segera menyahut, namun kemudian ia berkata, "Kita sudah sampai." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Mereka memang sudah sampai di seberang. "Terima kasih," berkata Kiai Gringsing. "Kami akan melakukan perjalanan di daerah Menoreh. Tetapi beritahukan kepada kami, apakah pernah kau lihat sesuatu terjadi di daerah ini? Misalnya, kekerasan dan semacamnya yang dapat kau lihat dari ketekmu ini." Orang itu menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak." "Benar." Orang itu memandang ke sekitarnya. Rasa-rasanya ada sesuatu yang membayangi perasaannya. Namun kemudian ia berkata, Tidak ada sesuatu yang pernah terjadi. Daerah itu diawasi dengan seksama oleh para pengawal tanah perdikan Menoreh. Seperti yang aku katakan, setiap kali ada peronda yang lewat di daerah ini." "Terima kasih," sahut Kiai Gringsing. Setelah memberikan upah penyeberangannya, maka mereka berlima pun naik ke tepian sebelah barat sambil menuntun kuda mereka. Kemudian setelah mereka berada di tempat yang datar, mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka di atas punggung kuda. Jalan yang mereka lalui adalah jalan yang rata, berbeda dengan perjalanan mereka selama di hutan Tambak Boyo dan Mentaok.
Mereka pun tidak menemui hambatan-hambatan. Kuda-kuda mereka dapat berlari meskipun tidak terlalu kencang karena berbagai macam pertimbangan. Agar tidak menumbuhkan kecurigaan, mereka berusaha untuk tidak menarik perhatian dan berbuat sesuatu yang asing. "Daerah ini masih tetap subur dan tenang," berkata Swandaru. "Ya, seperti ketika kita meninggalkannya," sahut Agung Sedayu. "Tetapi ada juga bedanya," berkata Kiai Gringsing. "Ternyata Menoreh menganggap perlu meningkatkan pengawasannya di sepanjang Kali Progo. Tentu hal itu dilakukannya bukan tanpa alasan." Ki Sumangkarlah yang menyahut. "Ya, tentu ada alasannya. Tetapi menurut pendapatku, hal itu bukan timbul karena persoalan yang terjadi di Menoreh sendiri." "Iya, aku sesuai. Menoreh tidak mau menjadi tempat pelarian atau alas dari sarang dari orang-orang yang menjadi buruan di Mataram dengan berbagai alasan," sahut Kiai Gringsing. "Itulah alasan yang tepat." Ki Demang yang selama itu berdiam diri itu menyahut. "Aku pun sama sekali tidak akan membiarkan daerahku menjadi tempat persembunyian orang-orang buruan dari telatah di sekitar Sangkal Putung. Yang menjadi persoalan kemudian," berkata Kiai Gringsing, "apakah Menoreh sudah mencium persoalan orang-orang yang berusaha memagari Mataram? Atau Menoreh sendiri tidak senang melihat Mataram berkembang?" "Tentu bukan," Swandarulah yang menyahut. "Menoreh tidak akan mengambil sikap demikian." Kiai Gringsing memandang Swandaru sejenak, namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, "Tentu Ki Gede Menoreh tidak akan mengambil sikap demikian. Ki Gede Menoreh adalah orang yang berjiwa besar, apalagi ia yakin akan perkembangan daerahnya sendiri. Tetapi Ki Gede Menoreh tidak berdiri sendiri." "Maksud guru, orang-orang yang ada di sekitarnya, pembantunya, atau pelaksana di padukuhan-padukuhan, apalagi yang jauh dari padukuhan induk?" Kiai Gringsing memandang Swandaru sejenak, kemudian kepalanya terangguk kecil sambil menjawab, "Semuanya baru merupakan dugaan. Mungkin benar dan mungkin sama sekali tidak benar. Seperti di Pajang, ada perwira-perwira yang dengan keras menentang perkembangan Mataram, sedang yang lain masih dapat menilai keadaan dengan tenang." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, "Memang mungkin. Orang-orang di sebelah sungai ini mempunyai kepentingan langsung dengan perkembangan Mataram," berkata Ki Sumangkar kemudian. "Ada yang merasa beruntung apabila di seberang timur sungai menjadi ramai. Tetapi ada juga yang merasa disaingi. Semula orang-orang di sebelah selatan Alas Mentaok mengambil bahan-bahan keperluan sehari-hari di sebelah barat Kali Progo. Tetapi jika Alas Mentaok sudah menjadi ramai dan menjadi sumber bahan-bahan yang serupa, maka hal itu akan menjadi persaingan yang berat bagi daerah seberang sungai. Orang-orang di sekitar Alas Mentaok tidak perlu lagi menyeberangi Kali Progo untuk mendapat bahan keperluannya yang sebelumnya harus dibelinya dari daerah Menoreh." "Tetapi tentu bukan atas persetujuan Ki Gede Menoreh," sahut Swandaru. "Tentu tidak," berkata Ki Sumangkar selanjutnya. "Dan sikap itu adalah sikap yang mencerminkan kekerdilan pikiran. Tetapi ada saja orang yang berpikiran kerdil serupa itu." Swandaru merenung sejenak, tetapi ia tidak segera menjawab. Tetapi Kiai Gringsinglah yang berbicara kemudian.
Orang-orang yang mempunyai pandangan jauh justru akan menyambut perkembangan Mataram dengan senang hati. Karena perkembangan Mataram tentu akan menumbuhkan kemungkinan-kemungkinan baru. Meskipun ada juga persaingan yang akan timbul. Tetapi Mataram pasti memerlukan banyak hal yang tidak dapat dihidupinya sendiri. Sehingga harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan daerah di sekitarnya. Jika Mataram akan membuka tanah pertanian yang luas, sehingga mereka tidak memerlukan padi dari Menoreh. Namun Mataram harus mengambil ternak dan barangkali barang pecah belah, jambangan, kendi, mangkok dan gerabah lainnya. Swandaru mengangguk-angguk, bahkan Agung Sedayu dan Ki Demang pun mengangguk-angguk pula. Mereka dapat mengerti bahwa goncangan yang dapat timbul karena lahirnya daerah baru itu, apabila tidak dilandasi dengan prasangka, akan tidak menumbuhkan pengaruh buruk. Bahkan apabila kedua belah pihak berbuat dengan jujur, maka akan dapat menimbulkan hubungan yang menguntungkan. Tetapi apakah hubungan yang demikian dapat dijalin antara Mataram dengan Menoreh? Pertanyaan itu masih juga sering timbul, apalagi pertanyaan yang serupa. Bagaimana dengan Pajang? Sejenak kelima orang berkuda itu saling berdiam diri. Matahari yang menjadi semakin tinggi memancarkan cahayanya yang cerah di langit yang bersih. Di hadapan mereka terbentang tanah persawahan yang subur dan luas. Tetapi sebentar lagi di seberang Kali Progo itu pun akan terdapat tanah persawahan yang serupa. Dalam pada itu ternyata perjalanan mereka telah menarik perhatian beberapa orang petani yang sedang bekerja di sawah. Meskipun mereka sering juga melihat orang-orang berkuda yang lewat jalan itu, tetapi kelima orang berkuda yang lewat itu pasti bukan para pengawal tanah perdikan Menoreh. Meskipun demikian, para petani itu segera tidak menghiraukannya lagi. Bukan hal yang aneh jika orang-orang itu adalah orang-orang yang sekedar melintas, atau seandainya mereka ingin berkunjung kepada sanak katangnya yang tinggal di Menoreh pun bukannya suatu hal yang mengherankan. Namun demikian rasa-rasanya ada juga pertanyaan yang tumbuh di hati mereka itu sehubungan dengan perkembangan keadaan terakhir, terutama di seberang Kali Progo yang sedang tumbuh menjadi suatu negeri yang ramai. Demikianlah Kiai Gringsing bersama rombongan kecilnya berkuda di sepanjang bulak yang panjang. Meskipun tidak terlalu cepat, tetapi kuda mereka itu pun berlari, sehingga mereka tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk mencapai kademangan induk tanah perdikan Menoreh. Apakah perjalanan ini masih panjang? Bertanya Ki Demang. Kita mengharap sebelum tengah hari kita sudah akan sampai, jawab Kiai Gringsing. Asal tidak ada gangguan apapun di perjalanan. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam pada itu, ia pun memperhatikan daerah yang masih agak asing baginya. Meskipun ia pernah lewat sepintas ketika ia masih muda, hanya lewat daerah ini ketika ia sedang menempuh perjalanan yang jauh bersama ayahnya dahulu. Ketika ayahnya mengunjungi orang yang sangat dihormati di sebelah barat pegunungan Menoreh. Orang itu adalah kakek ayahnya yang tinggal di lingkungan keluarga neneknya itu. Karena itulah, ia hampir tidak dapat mengenali lagi telatah Menoreh yang berkembang dengan pesatnya itu. Hutan-hutan menjadi semakin sempit dan sangat jarang, sedang sawah dan pategalan
menjadi semakin luas. Tetapi Menoreh sekarang rasa-rasanya menjadi semakin cantik dengan tanamannya yang hijau, terbentang sampai ke kaki perbukitan. Dalam pada itu, Kiai Gringsing dan rombongan kecilnya maju terus, semakin lama semakin dekat dengan padukuhan induk. Di sepanjang jalan, mereka tidak banyak berbicara tentang apapun juga, bahkan tentang perjalanan itu sendiri. Semakin dekat dengan padukuhan induk tanah perdikan Menoreh, Swandarulah yang menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan kadang-kadang terlontar pertanyaan di dalam hatinya. Apakah Pandanwangi masih ingat kepadaku? Tentu, pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Sebagai seorang yang setia, ia tidak boleh mengingkari janji yang pernah diucapkannya. Ia merenung sejenak, lalu katanya, kecuali jika Ki Gede Menoreh tidak telaten lagi menunggu, karena justru Ki Gede lah yang menganggap aku telah ingkar. Swandaru mengerutkan keningnya dan dipersalahkannya dirinya sendiri, bahkan gurunya. Ia terlalu lama berada di alas Mentauk, melayani hantu-hantu yang berkeliaran, kemudian perkawinan Untara, dan segala macam persoalan yang menghambat perjalanannya. Meskipun ia hanya terhambat beberapa saat saja, rasa-rasanya ia benar-benar terganggu. Bukan hanya Swandaru sajalah yang menjadi cemas, bahkan Kiai Gringsing pun mulai berpikir juga. Pandanwangi adalah seorang gadis yang mekar. Jika ia menganggap Swandaru terlalu lama melupakannya, dan bahkan ia menganggap bahwa Swandaru tidak akan datang kembali ke tanah perdikan Menoreh, maka ia pun tidak terikat lagi. Apakah yang akan terjadi jika kini Pandanwangi telah bersuami? Pertanyaan itu pun tumbuh pula di dalam hati Kiai Gringsing. Namun demikian mereka berjalan terus. Mereka harus membuktikannya lebih dahulu. Apakah memang demikian? Atau hal itu hanyalah semata-mata angan-angan mereka saja? Kelima orang itu menjadi termangu-mangu ketika mereka melihat debu yang mengepul di jalan berbatu-batu di hadapan mereka. Beberapa ekor kuda berlari-lari berlawanan arah dengan rombongan kecil itu. Para pengawal, desis Kiai Gringsing. Apakah mereka dapat menghalangi perjalanan kita? Bertanya Ki Demang. Mungkin tidak. Kita akan berkata berterus terang. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Meskipun demikian keningnya berkerut juga ketika para pengawal tanah perdikan itu menjadi semakin dekat. Dugaan mereka tentang orang-orang berkuda itu ternyata tepat. Yang datang itu adalah beberapa orang pengawal berkuda. 4 orang. Mereka adalah anak muda yang belum pernah dikenal oleh Kiai Gringsing dan kedua muridnya. Ketika kuda-kuda itu menjadi semakin dekat, seorang pengawal yang ada di paling depan mengangkat tangannya dan sekaligus menarik kekang kudanya, sehingga keempat pengawal itu pun segera berhenti. Demikian pula Kiai Gringsing dan iring-iringan kecilnya pun telah berhenti pula. Anak muda yang agaknya memimpin keempat pengawal itu maju beberapa langkah. Kemudian dengan nada datar ia bertanya, "Siapakah kalian?" Kiai Gringsinglah yang menjawab, "Kami adalah orang-orang Sangkal Putung." Sangkal Putung? Pemimpin pengawal itu mengulang. Agaknya ia belum pernah mendengar nama Sangkal Putung. "Iya, Sangkal Putung," sahut Ki Demang.
Apakah Kisanak belum pernah mendengarnya? Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku belum pernah mendengar. Sangkal Putung adalah sebuah kademangan di sebelah timur alas Tambak Boyo. Masih agak jauh, masih melintasi daerah Prambanan dan menyeberangi Kali Wedi." Anak muda itu menggelengkan kepalanya, namun kemudian ia berdesis, "Di seberang alas Tambak Boyo? Bukankah alas Tambak Boyo itu terletak di sebelah timur alas Mentau?" "Iya," sahut Swandaru. "Jadi kalian datang dari jauh?" "Iya, kami datang dari jauh." "Apakah keperluan kalian?" Kiai Gringsinglah yang kemudian menyahut, "Kami akan menghadap Ki Gede Menoreh." "Menghadap Ki Gede?" bertanya pemimpin pengawal itu hampir di luar sadarnya. "Iya, kami adalah sahabat-sahabat Ki Gede Menoreh. Sudah lama kami tidak bertemu. Itulah sebabnya dari jauh kami perlukan datang kepadanya." Pemimpin pengawal itu menjadi ragu-ragu. Sejenak ia berpikir. Lalu dengan nada yang masih tetap ragu-ragu ia bertanya, "Siapakah nama Kisanak?" "Namaku Kiai Gringsing," jawabnya. Kemudian sambil menunjuk Ki Sumangkar, ia pun memperkenalkannya. "Ini Ki Sumangkar. Kami berdua pernah tinggal di tanah perdikan Menoreh beberapa lama bersama kedua anak-anak kami ini. Sedang yang seorang ini adalah Ki Demang di Sangkal Putung." "Oh," pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun sebelum ia berkata sesuatu, salah seorang dari pengawal yang masih muda itu mendesak maju sambil berkata, "Jadi Kisanak ini Agung Sedayu dan Swandaru, dan Kiai ini adalah Kiai Gringsing." Kiai Gringsing memandang anak muda itu sejenak, tetapi ia belum mengenalnya. Ketika ia berpaling kepada Agung Sedayu dan Swandaru, kedua muridnya itu pun menggelengkan kepalanya. "Tentu kalian tidak mengenal aku," berkata pengawal yang masih muda itu. "Aku hanya seorang dari sekian banyaknya anak-anak muda Menoreh yang waktu itu ikut bertempur melawan pasukan Sidanti dan gurunya." "Oh," Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Saat itu kau sudah ikut?" bertanya Kiai Gringsing kemudian. "Iya, aku sudah ikut berlari-lari sambil membawa senjata, meskipun di paling belakang. Aku ikut bersama pasukan Ki Gede Menoreh menyingkir dari induk tanah perdikan ini. Tentu aku dan orang-orang yang waktu itu ikut di dalam pasukan pengawal Ki Gede Menoreh mengenal Kiai." "Tidak semua," sahut pemimpin pengawal itu. "Aku belum begitu mengenalnya. Kau tidak berada di induk pasukan waktu itu. Kau berjuang di tempat lain, dalam kelompok-kelompok kecil." Pemimpin pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Iya, kami agak terpisah dari induk pasukan, dan kami waktu itu harus mengambil sikap sendiri menghadapi Sidanti. Tetapi karena Ki Gede Menoreh tetap bertempur, kami pun tetap berjuang." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya pula sambil berkata, "Dan kita sekarang bertemu lagi. Sudah cukup lama kami tidak menginjakkan kaki kami di atas tanah perdikan ini. Itulah sebabnya kami memerlukan datang untuk sekedar menengok Ki Gede Menoreh." Para pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Pemimpin pengawal itu pun kemudian berkata, "Jika benar kalian adalah orang-orang yang pernah membantu perjuangan Ki Gede, maka kedatangan kalian pasti akan sangat menyenangkan hatinya di saat-saat seperti ini." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, dan sebelum ia bertanya, Swandaru telah mendahului. "Kenapa dengan saat seperti ini?" Pemimpin pengawal itu memandang Swandaru, lalu jawabnya,
Sejak pertempuran yang menentukan itu, dan sejak Ki Gede menjadi cacat, kesehatannya berangsur-angsur turun. Meskipun hasrat Ki Gede untuk tetap melaksanakan tugasnya terlampau besar, namun agaknya pertempuran yang terjadi di saat terakhir itu mempunyai akibat yang parah di bagian dalam tubuhnya, sehingga lambat laun kesehatannya menjadi semakin buruk. Oh, Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Jadi bagaimana dengan Ki Gede sekarang? Ki Gede masih tetap melakukan tugasnya, tetapi sebenarnya lah ia sudah harus beristirahat. Pengawal itu berkata selanjutnya, selain keadaan kesehatannya, sebenarnya lah usia Ki Gede memang sudah menjadi semakin tua. Belum terlalu tua, sahut Kiai Gringsing. Umurnya kira-kira sebaya dengan umurku. Tetapi benturan kekuatan yang terjadi di saat terakhir melawan Ki Tambak Wedi memang sangat berpengaruh. Ternyata Ki Gede tidak dapat sembuh sepenuhnya. Pengawal itu mengangguk-angguk, suaranya menjadi dalam. Iya, dan kedatangan kalian akan membuatnya gembira. Tetapi tiba-tiba saja Swandaru menyela. Apakah tidak ada orang lain yang dapat membantunya? Setiap orang dengan sepenuh hati membantunya, tetapi tidak semua orang harus bertanggung jawab atas tanah perdikan ini. Maksudku, apakah tidak ada anggota keluarganya yang ikut memikul beban tanggung jawab itu? Ki Argojoyo misalnya. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Justru mereka menjadi semakin percaya kepada Kiai Gringsing dan rombongan kecilnya, karena ternyata Swandaru mengenal Ki Argojoyo pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.